Yo guys, kembali lagi di channel Koko Driver. Karena kemarin-kemarin itu banyak DM yang tanya ya, mobil yang cocok atau mobil, rekomendasi mobil pertama buat gua apa nih kok? Mobil bener-bener mobil pertama di hidup gua. Nah, di situ kan gue selalu jelasin ambil aja LCGC deh. Soalnya mobilnya nggak neko-neko sama perawatannya juga gampang. Harganya pun masih terbilang terjangkau. Ya LCGC itu kalau nggak Agi Ayla, Daihatsu Sigra atau nggak Toyota Calya. Seperti yang gue pakai ini, Daihatsu Sigra. Cuman gue pengen ngingetin, berhubung kalian itu mobil pertama, gue pengen ngingetin kalau ada biaya-biaya lain yang harus disiapkan kalau kalian punya mobil. Jangan cuman taunya isi bensin doang gitu. Makanya sekalian gue buatin video sharing kayak gini supaya kalian nggak kaget. Ibaratnya tuh istilah kerennya hidden cost sebuah mobil tuh apa aja. Tapi sebelum itu, gue mau servis rutin mobil dulu di Cakra Motor 11. Bengkel spesialis oli dan aki yang produk-produknya dijamin 1.000.000% original cuy. Untuk oli mesinnya, gue pakai Pertamina Vestron Eco Green. Oli yang diformulasikan khusus untuk mesin mobil LCGC. Menggunakan teknologi NanoGuard, oli ini memberikan perlindungan maksimal dari keausan, menjaga kebersihan mesin, memaksimalkan efisiensi bahan bakar, dan tersedia dalam viskositas 0W20 serta 5W30. Dan yang paling penting, harganya ekonomis guys. Jadi, selain ramah lingkungan, ramah juga buat kantong para driver online kayak gue ya. Terus jangan lupa kalau ganti oli mesin itu ganti juga sekalian sama filter olinya. Ada filter mesin juga. Ini opsional kalau kalian mau ganti setiap servis rutin tuh bisa. Tapi kalau mau dibersihin aja juga masih aman. Tapi karena gue udah sediain budgetnya, jadi gue ganti sekalian yang baru. Terakhir ada pergantian oli matic juga. Kalau untuk oli matic si LCGC dia butuh sekitar 8 liter guys. Nah kalau interval oli matic ini itu berbeda-beda setiap mobil. Ada yang per 20.000, ada yang per 50.000, ada yang klaimnya bahkan per 100.000. Selain ganti oli, kalian itu cek aki juga, kemudian cek air wiper, ini cek air radiator, ini radiator cadangan ya, sama cek minyak rem biasanya. Kebetulan di mobil gue yang ini sisanya masih aman semua, jadi hari ini hanya ganti oli mesin, oli matic, dan perfilteran. Nah, servis rutin udah beres. Tadi gue menghabiskan biaya sekitar 1,5 juta guys. Jadi biarpun gue sering bilang kalau rekomendasi mobil pertama LCGC aja karena perawatannya gampang, tapi bukan berarti tidak dirawat juga. LCGC pun tetap butuh yang namanya servis rutin dan perawatan supaya mobilnya tetap dalam performa terbaik ya guys. Jadi jangan mentang-mentang gue bilang LCGC aja. Sekarang kita bahas hidden cost punya sebuah mobil. Kalau tadi pertama itu kan udah ketahuan servis rutin. Yang kedua hidden costnya adalah pajak. Pajak itu sebenarnya nggak hidden amat ya. Semua orang pasti tahu kalau mobil ya pasti bayar pajak, kendaraan bermotor. Tapi kadang-kadang ada yang lupa atau ada yang nggak ngeh pas mau beli mobil. Nah, tapi kadang-kadang ada orang yang beli mobil bekas atau beli mobil pertama itu lupa mempertimbangkan kekuatan finansialnya untuk bayar pajak. Apakah cocok dengan kantongnya gitu. Makanya gue selalu saranin LCGC aja karena apa? Pajaknya juga masih ekonomis. Kalau kalian maksain mobil pertama itu beli mobil bekas yang mewah, memang enak dipakainya, seru, gengsinya dapat dan lain-lain. Tapi kadang-kadang pajaknya itu nggak enak guys gitu. Belum mengikuti value mobilnya saat itu. Contohnya LCGC yang gue pakai ini, Daihatsu Sigra, pajaknya itu cuman di 2 jutaan. Sedangkan kalau kalian beli mobil pertama bekas yang dengan rentang harga seperti Sigra inilah, let's say mungkin nggak usah yang jauh-jauh deh, sama-sama Toyota Camry gitu ya. Nah pengalaman gue pakai Toyota Camry tahun 2012 aja itu pajaknya masih di angka 3-4 jutaan. Itu udah hampir 2 kali lipatnya loh pajak. Jadi make sure kalian pertimbangkan hidden cost yang kedua ini sebelum beli mobil. Hidden cost yang ketiga itu adalah biaya, kalau tadi servis rutin, sekarang servis besar. Jadi di mobil itu ada fast moving parts dan slow moving parts. Yang di hidden cost ketiga ini kita akan bahas slow moving parts. Contohnya apa? Kayak mobil gue ini, kemarin gue baru aja ganti satu set shock breakernya depan belakang. Ada 4 piece total, itu harganya di 3 jutaan. Satu set ya depan belakang. Itu LCGC loh. Kalau kalian beli mobil yang mewah, udah pasti shock breaker-nya kan nyaman dan lain-lain. Pasti harganya juga mengikuti. Itu variatif guys. Bahkan ada mobil tahun lama yang shock breaker-nya masih di 2 digit juga ada. Itu hidden cost yang kalian pasti pertimbangkan. Sedangkan slow moving parts itu aja nggak cuman terbatas di shock breaker doang. Banyak banget guys. Kayak disc brake, kalau pengeremannya pakai piringan ya kan. Kampas rem itu masuknya fast moving parts.
tapi itu adalah sebuah parts yang mesti diganti juga ya. Ampas rem, ban. Nah, ban juga kan itu rolling. Itu kalian harus pertimbangin juga tuh budget untuk pergantian ban nanti. Dan masih banyak slow moving parts lainnya yang nggak bisa gue sebutin satu-satu lah ya di video karena pasti banyak banget. Kalian bisa googling aja. Either way mau fast atau slow moving parts itu adalah hidden cost ketiga yang kalian harus pertimbangkan sebelum beli mobil. Jadi kalau untuk kategori mana aja kalian bisa google aja. Intinya ya spare parts itu harus disediakan budgetnya. Kalau suatu saat mobil kalian rusak atau ada parts yang minta diganti, itu kalian udah siap budgetnya, nggak ditunda-tunda. Karena kalau kalian tunda perbaikan spare part mobil itu biasanya bisa merembet kemana-mana, yang mengakibatkan budgetnya malah butuh semakin besar karena kan merembet kemana-mana. Dari kaki-kaki misalkan shock breaker kalian nggak ganti, ngerembet ke tie rod, link stabil tie rod nggak diganti, ngerembet, rack steer-nya jadi kena juga, rack steer-nya kena, nanti ngerembet ke mungkin ECU kalau yang pakai EPS ya kan, electronic power steering, atau ngerembet ke intermediate shaft dan lain-lain, masih banyak lah. Yang keempat, hidden cost-nya itu biaya tak terduga. Ini beda ya, beda sama biaya pergantian parts tadi, karena kan pergantian parts itu kita udah bisa duga, namanya spare part pasti ada masa pakainya. Ini yang keempat, hidden cost punya sebuah kendaraan motor, sebuah mobil, itu biaya tidak terduga. Seperti apa? Amit-amit kecelakaan di jalan, atau kalian nabrak tembok atau nyerempet, itu kan butuh perbaikan. Kalau hanya cat aja, per panel aja pengecatan mobil itu bisa memakan biaya 1 juta per panel. Itu aja untuk repair yang simple guys. Nah kalau repair yang berat itu bisa lebih lagi. Itu biaya nggak terduga tuh. Tapi kalau gue ngomong gitu pasti ada yang ngomong lagi nih, kan ada asuransi mobil kok. Iya memang biaya tak terduga hidden cost keempat ini memang bisa diantisipasi dengan asuransi mobil. Tapi kan asuransi mobil juga tetap harus bayar, nggak gratis. Asuransi mobil kan ada banyak macam, ada total loss, ada all risk, atau komprehensif. Yang mana dalam setahun itu pasti ada biayanya. Yang total loss mungkin kayak Sigra gini butuh 1 jutaan, kalau komprehensif bisa 4 jutaan biayanya dalam setahun. Tetap makan biaya kan gitu loh. Dan yang terakhir, yang kelima, hidden cost-nya adalah depresiasi mobil ini sendiri. Jadi buat kalian yang baru mau beli mobil, kalian harus pertimbangkan yang namanya depresiasi juga. Karena budget kalian yang kalian keluarkan untuk beli mobil, misalkan uangnya 100 juta, ya tahun depan uangnya nggak segitu, nggak bulat-bulat 100 juta. Pasti ada depresiasi ke 90 atau bahkan 80 juta. Kedua, selain depresiasi mobil itu sendiri, kalian juga harus kena inflasi. Jadi double tuh. Terus kalian di tahun depan 80 juta mau beli mobil, itu mungkin bisa aja udah nggak bisa. Karena kan ada inflasi gitu. Mobil baru harganya naik, kebutuhan sehari-hari pada naik gitu kan. Bisa aja 80 juta itu malah jadi nggak dapat apa-apa nanti di tahun depan. Nah itu semua hidden cost yang gue tahu sepanjang gue memiliki sebuah mobil. Dan itu yang bisa gue share jujur ke kalian dengan tujuan mengingatkan, karena banyak banget yang DM yang nanya gitu, kok gue punya budget sekian enaknya ambil mobil pertama apa? Itu satu tuh. Kedua, ada yang bilang juga, kok gue udah dari motor pengen upgrade ke mobil nih, punya budget sekian, ininya rekomendasinya apa gitu. Ya gue sering bilang ya ABC gitu kan, terus tergantung kebutuhan. Terus gue selalu saranin ya LCGC aja karena simple dan perawatannya juga nggak terlalu mahal, lebih ekonomis. Tapi selama ini gue belum pernah ngasih tahu secara detail kalau mau punya mobil itu akan ada hidden cost-nya, akan ada biaya-biaya tambahan yang tak terduga. Makanya gue pengen banget sharing ke kalian dengan cara ya gini, gue bikinin satu video khusus sharing aja pengalaman dan pengetahuan gue seputar mobil. Sekian sharing dari gue ya, semoga video gue ini bisa menjadi referensi yang baik buat kalian. Jangan lupa buat kalian yang mau ganti oli, bawa aja ke Cakra Motors 11 karena dia spesialis oli dan aki yang produk-produknya dijamin 100% original. Dan gue juga mau ngingetin kalau Pertamina sekarang ada produk oli yang bersahabat banget guys. Seperti yang tadi gue pakai tuh. 3,5 liter full sintetik cuman 200 ribuan aja karena pas lagi promo. Oke, buruan kepoin ke Cakra Motor 11 aja. Sekian video gue kali ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.